Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hai sobat-sobat Yusuf Rafiki, kembali lagi bersama saya dalam sesi studi Al-Qur'an. Oke sobat sekalian, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang apakah layak Al-Quran disebut sebagai sebuah kitab suci. Dan ini berdasarkan beberapa komen yang ada di kolom saya dan juga beberapa pertanyaan dalam majelis saya. Ya, jadi kalau Al-Quran disebut sebagai sebuah kitab suci, maka secara eksplisit Al-Quran sesungguhnya tidak menunjuk kata-kata itu. Artinya kita tidak akan menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci. Tetapi secara implisit memang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Bahwa dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23 justru menunjukkan Al-Quran adalah ahsanal hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan matsaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Nah, ini menyatakan bahwa Allah menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang paling baik. Kitab mutasyabihan matsani, kitab yang serupa, yang berulang-ulang, taqsya'iru minhu, yang akan bergetar dari bacaan ayat-ayat Al-Quran itu, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ahsanal hadis, perkataan yang paling baik. Kemudian dia disebut sebagai kitab mutasyabiha masani, kitab yang disebutnya berulang-ulang, yang serupa, yang berulang-ulang. Ayat ini menunjukkan bahwa ada satu kemujizatan hebat di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka secara implisit ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci. Oke sobat sekalian, untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang nakli atau dalil-dalil berdasarkan Al-Quran. Yang kedua dari sudut pandang akli atau dalil-dalil berdasarkan akal atau perspektif logika. Nah, kalau kita merujuk dari sudut pandang nakli, kita bisa melihat atau membaca dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Artinya kurang lebih, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran bil haqq, dengan kepastian, dengan kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima araqallah, untuk bisa mengadili atau menghukumi di antara manusia bima araqallah, dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penantang karena orang-orang yang berkhianat. Kemudian ayat yang kedua bisa kita lihat dalam Quran surah As-Sajdah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi la raiba fih mir rabbil alamin. Turunnya Alkitab atau Al-Quran itu adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Allah Tuhan yang pemelihara alam semesta ini. Kemudian dalam Quran surah Al-Furqan ayat 6 menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul anzalahu alladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Katakanlah oleh Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan dari zat Allah yang mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Innahu kana ghafurur rahima.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian kita bisa melihat lagi dalam Quran surah Fussilat ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya pada Al-Quran itu kebatilan. Min baini yadayhi, baik dari depan, wala min khalfihi, maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dari 4 ayat tersebut menunjukkan bahwa secara nakli Al-Quran adalah kitab suci karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Kalau kita melihat dari sudut pandang akli atau akal atau perspektif logika, kita bisa melihat pengertian dari suci itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4 pengertian tentang suci. Yang pertama adalah bersih, yang kedua adalah bebas dari dosa, yang ketiga adalah keramat, yang keempat adalah murni. Nah, apabila kita melihat perkataan suci dari 4 pengertian tadi, apakah Al-Quran bersih? Apakah Al-Quran itu bebas dari dosa? Apakah Al-Quran itu keramat? Apakah Al-Quran itu murni? Oke. Al-Quran bersih. Nah, bersih dari apa? Oke, secara tampilan fisik tentu saja ada banyak Al-Quran yang menjadi kotor ya, apalagi dengan dituliskan sebagai konsekuensi dari Alkitab. Tentu saja itu tidak bisa bersih secara fisik. Kemudian yang kedua, apakah Al-Quran itu bebas dari dosa? Nah, tentu saja Allah yang maha suci itu terbebas dari segala sesuatu yang bersifat kotor karena Dia Al-Quds atau maha suci itu sendiri. Kemudian apakah Al-Quran itu keramat? Ya, secara realita bahwa banyak sekali mereka yang mengkeramatkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai sebuah simbol kesucian. Artinya Al-Quran adalah sesuatu kitab yang dikeramatkan. Kemudian apakah Al-Quran itu adalah murni? Ya, secara nakli tadi sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu murni. Bahkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada jin dan manusia untuk membuat 10 surat. Kalau tidak mampu, oke, 1 surat saja. Fa'tu bisurati mimisli. Dan ternyata tidak ada bangsa jin dan manusia walaupun berserikat yang mampu membuat tandingan dari Al-Quran. Baik sobat-sobat sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada sesi yang berikutnya dalam studi Al-Quran. Bersama saya Yusef Rafiki. Nasrun minallah fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.